Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Willia Fisma dengan NIM 2314040054 dari kelas Tadris Matematika B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan 176. Yang pertama yaitu latar belakang. Surat An-Nisa merupakan salah satu surat penting dalam Al-Quran yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukum waris. Ayat 12 dan 176 secara khusus mengatur tentang pembagian warisan, khususnya dalam kondisi di mana seorang meninggal tanpa meninggalkan anak. Tafsir Tarbawi dari ayat-ayat ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memahami nilai-nilai pendidikan dan sosial yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara si ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baginya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 12, yaitu asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 12 dijelaskan oleh imam yang bernama Jabir bin Abdillah. Katanya, Nabi SAW bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar, lalu dimintanya air kemudian berwudu, dan setelah itu dipercikkannya air kepada saya hingga saya siuman. Lalu tanya saya, apa yang seharusnya saya perbuat menurut Anda tentang harta saya? Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan diketengahkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim dari Jabir. Katanya, istri Sa'id bin Rabi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin Rabi yang ayahnya di Uhud sebagai Sa'id. Sewaktu bersama Anda,
paman mereka mengambil hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun bagi mereka, sedangkan mereka itu tidak dapat kawin dengan adanya harta. Paman mereka mengambil hartanya dan tidak meninggalkan sedikit pun bagi mereka. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memutuskan tentang masalah itu, maka turunlah ayat tentang pembagian harta pusaka. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini menjadi pegangan bagi orang yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan mengenai kisah Ibnu Sa'ad dan bukan tentang kisah Jabir. Apalagi Al-Jabir sendiri waktu itu masih belum punya anak. Kata Al-Hafiz lagi, jawaban kita bahwa ayat itu turun mengenai dua peristiwa sekaligus, dan mungkin pada mulanya turun tentang kisah kedua anak perempuan itu, dan akhirnya yaitu kalimat yang berbunyi, dan jika seorang laki-laki yang diwarisi itu tanpa anak atau bapak pada kisah Jabir, hingga yang dimaksud oleh Jabir dengan ucapannya, maka turunlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 176. An-Nasai meriwayatkan dari Abu Zubair bahwa Jabir berkata, ketika saya sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung saya. Lalu saya katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, saya ingin mewasiatkan untuk saudara-saudara perempuanku sepertiga harta saya. Beliau bersabda, bagus. Lalu saya katakan lagi, bagaimana kalau saya mewasiatkan setengah dari harta saya? Beliau menjawab, bagus. Kemudian beliau keluar dan beberapa saat kemudian beliau masuk lagi lalu bersabda, saya tidak melihat engkau akan meninggal dunia pada sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan wahyu kepadaku dan menjelaskan bahwa untuk seluruh saudara perempuanmu adalah 2/3 dari hartamu. Dan Jabir berkata, turunkan pada saya ayat, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, ini adalah kisah lain dari Jabir selain kisahnya pada awal surah. Ibnu Mardawih dari Umar bahwa dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana warisan untuk kalalah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah hingga akhir ayat 170 surah An-Nisa. Selanjutnya adapun penafsiran surah An-Nisa ayat 12. Yang pertama yaitu tafsir Jalalain. Dalam tafsir ini, dan bagi kamu suami-suami 1/2 dari harta peninggalan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak, baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya utang mereka. Dalam hal ini, cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma', dan bagi mereka, artinya para istri itu baik mereka terbilang atau tidak, 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Dan jika kamu mempunyai anak, baik dari istrimu itu maupun dari bekas istrimu, maka bagi mereka 1/8 dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya utangmu. Dalam hal ini, cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma'. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir, dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayarkan hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Selanjutnya tafsir surah An-Nisa ayat 176. Yang pertama tafsir Jalalain. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seorang umrun menjadi marfu dengan fiil yang menafsirkan celaka. Maksudnya meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapa ini yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapa, maka bagi saudaranya yaitu perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia maksudnya saudaranya yang laki-laki mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak. Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu si ibu, maka baginya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan awal surah. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Katsir. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yaitu perempuan itu 1/2 harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Adapun nilai-nilai pendidikan dari tafsiran surah An-Nisa ayat 12. Yang pertama yaitu keadilan, di mana ayat ini menjelaskan tentang pentingnya keadilan dalam segala hal, termasuk dalam pembagian harta warisan. Yang kedua yaitu harta milik, di mana ayat ini juga mengajarkan tentang hak milik individu setiap orang yang memiliki hak atas harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan hak tersebut harus dihormati. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Pembagian warisan juga mengajarkan tentang tanggung jawab, hikmah ketentuan Allah, aturan pembagian warisan yang mungkin terlihat berbeda dengan pandangan manusia yang mengandung hikmah yang sangat dalam. Selanjutnya nilai pendidikan dari tafsiran surah An-Nisa ayat 176. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap yang lemah, di mana ayat ini menunjukkan kepedulian terhadap Islam terhadap golongan yang lemah, khususnya anak yatim. Yang kedua, amanah. Orang lain yang diberi amanah untuk mengurus harta anak yatim harus melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tanggung jawab. Ayat ini juga mengajarkan tentang tanggung jawab sosial. Yang keempat, larangan kezaliman. Di mana ayat ini menjelaskan dengan tegas melarang segala bentuk kezaliman, termasuk memakan harta anak yatim. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran surah An-Nisa ayat 12 dan 176 ini yaitu ada 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu hukum ahli waris dalam hukum Islam memiliki sistem yang adil dan bijaksana. Yang kedua, ayat 12 dan 179 memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian warisan. Yang ketiga, prinsip keadilan, persaudaraan, dan menjaga silaturahmi menjadi dasar hukum waris. Yang keempat, hukum waris terus berkembang dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.